Nah, waktu ngelewatin lorong itu mereka dengar suara sayup-sayup perempuan nyanyi dari dalam ruang terapi. Dan lagu yang dinyanyiin itu tuh lagu kesukaannya Oma Cio. Halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat-sehat terus ya. So, kalian tuh pernah gak sih ngebayangin gimana rasanya kerja di panti jompo nih teman-teman? Tempat dimana kalian tiap hari ngeliat dan ngurusin kakek nenek. Nah, cerita malam ini datang dari seorang caregiver atau perawat lansia di sebuah panti jompo. Nah, awalnya itu nggak ada yang aneh teman-teman. Sampai suatu ketika, si pengirim cerita ini mengingkari janjinya kepada salah seorang penghuni di panti tersebut. Penasaran gimana sama kisahnya? So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya teman-teman. Kamu gak sendirian. Jadi langsung aja, cerita kita ini dikirim sama Rina, asal dari Jawa Timur. Dia ini tuh dulu sempat kerja sebagai caregiver atau perawat lansia di salah satu panti jompo di kotanya nih teman-teman. Pantinya ini tuh lumayan besar ya. Dia itu ada 3 lantai dengan total 45 penghuni. Nah, itu dibagi jadi 2 blok. Ya, blok A buat lansia pria, blok B buat lansia wanita. Nah, pantinya ini tuh lumayan lengkap fasilitasnya. Ada ruang makan bersama, ada ruang terapi fisik, ada pos perawat, serta kamar jenazah sementara di belakang gedung yang deket area laundry. Kerjaan Rina di sana tuh ya selayaknya caregiver panti jompo pada umumnya teman-teman. Dimulai dari pemeriksaan kondisi kesehatan kayak tekanan darah, suhu, saturasi oksigen, sampai toileting. Yang itu mandiin, ya bersihin, sampai mengganti popok. Nah, itu tuh kalau ada rekannya nggak masuk, itu tuh dia bisa full tuh satu shift ngerjain itu semua. Tapi kalau lagi nggak banyak kerjaan, Rina ini sering ngobrol sama para lansia yang ada di sana. Nah, bagi Rina, dengerin cerita kakek nenek ini tuh mengingatkan dia sama ibunya nih teman-teman. Kadang mereka tuh ada yang ngasih Rina petuah, pesan kehidupan, pahit manisnya perjalanan. Tapi gak sedikit juga dari mereka yang cerita tentang kesedihan, tentang gimana mereka ngerasa dibuang, ngerasa gak dibutuhkan sama anak-anaknya. Nah, yang kayak gitu tuh juga tuh yang jadi tugasnya Rina untuk ngasih semangat, ngasih dukungan biar kakek nenek ini gak pada sedih. Tapi ada satu nenek yang bikin Rina itu salut sama mentalnya nih teman-teman. Namanya Oma Cio. Ya, walaupun usianya ini udah 87 tahun, secara penampilan ya, Oma Cio ini kelihatan oma-oma old money, kelihatan dari keluarga kaya. Dari cara dia ngomong, cara dia bergerak, berpakaian, itu tuh kelihatan oma-oma mahal gitu loh. Tapi di balik keanggunannya itu, ternyata beliau ini satu-satunya nenek yang sama sekali nggak pernah dijenguk atau ditelepon sama keluarganya semenjak dia ada di panti ini. Jadi para nenek-nenek di sana tuh yang lagi dijenguk atau lagi senyum-senyum gitu ya, nerima telepon dari anaknya. Nah, nenek Cio ini cuma bisa bengong tuh. Makanya tuh di samping Rina ngerasa salut ya, dia juga kayak kasihan gitu loh, kayak kok bisa gitu orang yang kelihatan punya semuanya tapi jadi yang paling kesepian. Nah, dari situlah mas, tiap malam, tiap aku lagi jaga shift malam, aku sering ke kamar nomor 12, kamarnya Oma Cio, cuma buat sekedar nemenin dia ngobrol sebelum tidur. Nah kan, singkat cerita, lambat laun, hubungan mereka ini makin dekat nih teman-teman. Makin dekat, hingga terasa seperti kayak hubungan ibu dan anak. Ya, jadi udah benar-benar sedekat itu hubungan mereka. Nah, hal yang Rina ingat ya, paling unik dari Oma Cio ini adalah beliau itu suka banget ngebahas satu penyanyi perempuan yang terkenal di tahun 1990-an. Inisialnya itu Ibu TP. Tiap kali nyeritain Ibu TP dan karya-karyanya, mata Oma Cio itu selalu berbinar-binar teman-teman. Ibu TP, tahu nggak? Oma dulu suka banget dengerin lagu-lagunya beliau, terutama yang ini nih. Na 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 na. Dinyanyiin tuh sama Oma Cio. Na 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 na. Nah, suaranya Oma Cio ini tuh bagus banget mas, kata Sirina gitu. Tiap kali aku denger senandungnya Oma Cio, merdu juga nih suara nenek-nenek ini kan. Nah, itu tiap kali Oma Cio lagi dibersihin, ya, disuapin, selalu nyanyi lagu itu terus. Iseng lah Sirina nanya kan, Oma, lagunya Ibu TP kan banyak ya, kenapa Oma paling suka yang itu? Tahu nggak jawaban Oma Cio apa? Iya non, manggilan non tuh kan Karina. Soalnya lagu ini sama seperti kehidupan Oma dulu, dan itu yang mengingatkan Oma dari mana Oma berasal. Dalam hatinya Rina, sama.
Kayaknya nggak sama deh. Kalau nggak salah kan ini kan tentang wanita penghibur ya. Sedangkan kalau dilihat dari gelagatnya, yang tadi di awal tuh Rina ceritain ya, yang old money dan segalanya itu, kayaknya nggak mungkin deh itu perjalanan hidupnya Oma. Kayaknya lagi ngelantur aja nih beliau nih kan. Mungkin karena udah saking sukanya sama lagu ini, jadi terbawa tuh sama liriknya, menganggap kalau itu tuh menceritakan kehidupannya. Ya intinya namanya udah nenek-nenek gitu kali ya. Udah tuh, si Rina nggak ambil serius kan. Udah ya Oma, udah malam. Sekarang waktunya Oma Cio tidur. Nah pas Rina mau beranjak dari kasur tuh ya, tiba-tiba tangannya tuh dipegang sama Oma tuh. Dan beliau bilang gini, Non, suaranya lemes gitu kan. Oma minta tolong ya, temani Oma terus sampai Oma nggak ada. Bengong kan si Rina kan. Ternyata Oma Cio ini tidak sekuat itu juga teman-teman. Di dalam lubuk hatinya dia itu masih menyimpan rasa kesepian. Terus Rina nenangin beliau gitu kan. Di sini Oma jangan ngerasa kesepian. Dielus aja tuh tangannya Oma Cio kan. Masih banyak kok yang jagain Oma. Ada Rina, ada Dewi, ada Mawar. Disebutin tuh perawatnya satu-satu kan. Terus juga ada Oma Susi, ada Oma Susanti. Rame Oma. Oma jangan takut ngerasa kesepian ya. Enggak ah, Oma maunya sama Rina saja. Di sini aku lihat ekspresi mukanya Oma tuh sedih banget mas, kata Rina gitu. Tapi gimana ya? Aku kan juga harus ngawasin penghuni yang lain. Udah gitu jumlah perawat di sini tuh nggak sebanyak penghuninya. Jadi emang harus saling ganti-gantian tuh. Terus dijawab lagi sama Rina. Oma, nanti kalau Oma ada apa-apa, seperti biasa, pencet aja belnya. Nanti Rina dateng, ya. Nah, jadi di tiap-tiap kamar itu ada bel dan intercom ya teman-teman. Kalau para penghuninya itu butuh bantuan, tinggal ngomong aja di intercom, nanti suaranya tuh nyambung ke perawat-perawat yang ada di ruangan. Dah tuh dari situ Rina keluar, dia balik ke ruangan, ya dia ngisi laporan, report, terus jam 1:30 pagi, dia muter tuh keliling kamar tuh. Keliling-keliling buat ngecekin para penghuninya. Soalnya, kadang tuh ya, tengah malam itu ada yang suka minta pipis atau ganti popok. Udah tuh dia keliling-keliling, dia muter-muter, ngecekin kamar satu-satu. Nah, waktu dia lagi ke lantai bawah, Rina ini kaget dong teman-teman. Langkahnya itu berhenti gara-gara dia ngeliat ada sosok yang mirip banget sama Oma Cio. Dan sosok tersebut lagi berdiri di tengah lapangan. Heran kan itu si Rina kan? Oma Cio? Oma ngapain Oma di luar? Nggak dijawab tuh, diem aja dia itu kan tegak ngebelakangin Rina tuh. Nah terus pas Rina mendekat ke arah Oma Cio, tahu nggak? Oma Cio tiba-tiba lari ke arah kamarnya. Nenek-nenek usia 87 tahun lari sprint dari lapangan ke kamarnya sendiri. Panik dong si Rina kan, antara panik dan nggak masuk akal. Loh, Oma. Diikutin tuh dari belakang kan, dikejar gitu kan. Nah, Oma Cio itu kan dia lari ke arah kamar 12 tuh ya, ke arah kamarnya sendiri. Nah, begitu dia masuk ke kamar itu, terus pintu ketutup, sepersekian detik, Rina juga masuk tuh. Dia buka pintu, cekrek. Sontak Rina tuh kaget teman-teman. Jantungnya berdebar, dengkulnya lemes, karena dia ngelihat Oma Cio ternyata lagi tidur pulas. Dia masih selimutan, kasurnya nggak acak-acakan, nggak ada tanda-tanda Oma Cio abis lari terus lompat ke kasurnya, dan beliau tuh tidur tenang banget, kayak udah tidur lama. Nah di sini Rina masih ada rasa nggak percaya gitu. Itu yang tadi aku lihat tuh Oma Cio atau bukan ya? Dia ragu nih mau bangunin Oma Cio. Di satu sisi dia yakin banget nih kalau yang lari tadi itu tuh Oma Cio gitu. Tapi yang nggak masuk akalnya adalah jaraknya itu cuma sepersekian detik dari Oma Cio masuk, terus si Rina itu masuk. Masa tiba-tiba Oma Cio udah tidur di kasur? Wah, di sini pikirannya si Rina tuh udah semeraut banget nih teman-teman. Nah, terus lagi kayak begitu gitu ya. Ada satu temennya tuh datang dari belakang nih, sambil bawa-bawa segelas air putih, ya kan? Dia tanya dong, Rin, lu kenapa dah? Kok muka lu kayak abis lihat setan? Nah, di sini Rina nggak mungkin cerita dong, karena ngerinya dia itu cuma halu dan malah bikin yang lain itu takut. Oh enggak, aku lagi ngecekin Oma Cio doang. Oh, terus lu udah ketemu sama dia? Dari tadi Oma nyariin lu mulu tuh di intercom. Gue bilang aja lu lagi keliling. Iya nih aku baru sempet. Terus kamu bawa air putih itu buat siapa? Itu barusan banget Oma Cio ngomong di intercom, ngos-ngosan dia katanya aus minta air putih. Ngos-ngosan? Iya nggak tahu, bingung gue tuh dia habis ngapain dah.
Udah tuh, si Rina terpaku, dia masih berdiri di situ tuh, berusaha mencerna apa yang barusan terjadi. Apa tadi yang beneran lari itu Oma Cio ya? Dia lari, terus ngubungin perawat, minta air putih. Lah kan pas dia masuk kan aku langsung masuk. Bingung banget deh. Wah, pusing banget tuh teman-teman. Semerau tuh pikirannya semerau tuh pikirannya Rina. Udah tuh kan, terus pas temennya masuk, nah, dia taruh air putihnya di atas mejanya Oma Cio. Duduk nih dia di kasurnya Oma Cio nih. Pas dilihat, Oma Cio-nya udah meninggal. Oma Cio, Rin, Oma Cio kayaknya udah gak nafas deh, Rin. Nah, pas Rina ngeliat, Oma Cio tuh gak nunjukin tanda-tanda kehidupan. Sambil ngecek itu urat nadinya gitu ya, terus gerakan dadanya dicek, Rina nangis, teman-teman. Oma. Di sini tuh hatinya Rina tuh terpukul banget, teman-teman. Dia sedih gitu ya, ngelihat sosok yang udah dia anggap sebagai ibu sendiri berbaring tak bernafas di kasurnya. Nah, setelah beberapa menit ya mereka berusaha memberikan bantuan hidup, sayangnya Oma Cio harus dinyatakan meninggal dunia. Tapi ya, hal yang paling Rina sesali di sini adalah dia nggak ada di momen-momen terakhirnya Oma Cio, teman-teman. Padahal tadi tuh Rina tuh janji ya, dia janji akan datang ketika dihubungi. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, dia nggak datang. Tapi apalah daya ya, nasi udah menjadi bubur, teman-teman. Rina nggak bisa berbuat banyak selain mendoakan Oma Cio agar pergi dengan tenang. Udah tuh, setelah almarhumah dipindahkan ke kamar jenazah sementara, segala protokol dilakukan, semua perawat juga kembali ke ruangan. Kegiatan berjalan seperti biasa tuh. Nah, sementara itu, Rina yang masih merasa bersalah atas kepergiannya Oma, dia memilih untuk extend. Ya, dia minta atasannya untuk perpanjang jam kerjanya sampai nanti Oma Cio dijemput oleh keluarganya. Nah, singkat cerita, siang itu ketika almarhumah dijemput, Rina cuma bisa nangis gitu sambil mengucapkan kata-kata terakhirnya, teman-teman. Maafin Rina ya Oma. Dah, tangannya itu dicium gitu gini kan. Maafin Rina ya Oma. Sekali lagi Rina minta maaf nggak nepatin janjinya Rina. Udah tuh akhirnya beliau dibawa ke mobil, terus dibawa masuk ke dalam mobil. Nah, awalnya nih ya teman-teman ya, Rina nggak sadar tentang keluarganya Oma Cio. Dia ngerasa kalau keluarganya Oma Cio itu normal-normal aja. Dia nggak ngeh tuh betapa misteriusnya orang-orang yang menjemput almarhumah. Sampai suatu ketika dibahas nih sama teman-temannya nih. Jadi kalau menurut para perawat yang ada di sana, keluarga yang menjemput Oma Cio itu tidak terlihat seperti keluarga. Lebih kayak orang-orang asing. Jadi situasinya tuh ya, bayangin ya, Oma Cio dijemput sama 5 orang, laki-laki semua. Dan bajunya itu pakai jas hitam-hitam. Nah tapi anehnya, dari muka-muka orang itu tuh nggak ada yang sedih. Mereka semua tuh mukanya tuh kelihatan serius gitu loh, kelihatan kaku gitu. Udah gitu, Oma Cio ini kan Chinese ya, Chinese mentok banget nih. Nggak ada muka Indo sama sekali. Tapi orang-orang yang jemput almarhumah itu mukanya Indonesia semua, muka-muka orang Jawa. Jadinya mereka mikir, oh mungkin anak-anaknya nggak bisa datang, jadinya dijemput sama asisten atau ajudannya kali, gitu kan. Nah terus Rina kepikiran kan, ya Allah, bahkan Oma meninggal aja, dia nggak dijemput sama keluarganya, malah sama orang asing. Udah tuh, setelah kepergiannya Oma Cio, beberapa hari kemudian, kegiatan di panti ini berjalan dengan normal nih teman-teman. Tiba-tiba, di panti ini nggak tahu kenapa mulai banyak laporan kejadian-kejadian aneh. Beberapa hari setelah Oma Cio meninggal, panti ini tuh sering dapat laporan kejadian aneh dari penghuni maupun perawatnya. Ada yang dengar suara nenek-nenek ngobrol di kamar jenazah, ada yang nyium bau minyak wanginya Oma Cio, ada juga yang ngalamin bel panggilan bunyi dari kamar Oma Cio, padahal jelas-jelas penghuninya tuh nggak ada. Pokoknya macam-macam deh keanehannya. Dan salah satunya dialami juga sama Rina sendiri. Jadi waktu itu, pas jam 12:30 dini hari, Rina lagi shift malam nih, biasa keliling-keliling dia nih kan. Nah, dia keliling-keliling berdua sama temennya, namanya Bimo. Udah kan tuh mereka muter-muter, ngecek-ngecekin ruangan. Nah, waktu ngelewatin lorong itu mereka dengar suara sayup-sayup perempuan nyanyi dari dalam ruang terapi. Dan lagu yang dinyanyiin itu tuh lagu kesukaannya Oma Cio. Terus Rina lihat-lihatan kan sama Bimo kan, kayak nge-freeze gitu. Ngibrit teman-teman. Begitu dengar suara senandung itu, Rina sama Bimo lari ke ruangannya. Mereka takut karena suara senandung itu persis banget suaranya Oma Cio yang menyanyikan lagu Ibu Tepe. Dan gak cuma itu kejadiannya, ada lagi nih waktu Rina lagi dalam ruangan. Jadi waktu itu seperti biasa ya, waktu dia lagi semalam, jam 4 pagi
itu tiba-tiba intercomnya tuh nyala-nyala tuh dari kamar nomor 12. Kamarnya Oma Cio. Ada suara-suara kayak gini nih. Katanya mau temani Om. Itu dada aku lemes banget, Mas. Bibir aku kaku. Aku cuma bisa nangis gitu. Dan yang bikin hati aku hancur, Mas. Aku yakin gangguan-gangguan yang terjadi di sini gara-gara aku nggak nepatin janjiku ke Oma Cio. Gara-gara aku ingkar. Karena emang ya, kalau dilihat dari cerita teman-temannya, cuma Rina doang nih yang paling sering diganggu. Pokoknya kayak dia itu kayak diincer banget sama Oma Cio. Bahkan aku sampai pengen resign, Mas, kata Rina gitu. Tapi aku sadar, meskipun aku resign, gak akan menghilangkan gangguan-gangguan di panti ini. Jadinya aku juga gak mau kan, udah teror ini tuh gara-gara aku, terus seenaknya aku kabur. Gak bisa, Mas, aku bukan orang yang kayak gitu, kata si Rina gitu. Jadinya dia bertahanlah tuh di panti ini kan. Setelah berhari-hari terus diganggu oleh teror dan rasa bersalah yang semakin berat, Rina mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan permohonan maafnya secara langsung ke Oma Cio dan sekaligus mengurangi teror di panti itu. Caranya gimana? Ini dia, teman-teman. Jadi waktu itu, pas Rina pulang pagi setelah shift malam, dia balik nih kan ke rumahnya kan. Dia bersih-bersih badan, karena dia ngantuk, tidurlah tuh dia tuh. Nah, di dalam mimpinya, Rina didatengin sama Oma Cio, teman-teman. Di situ posisinya tuh Oma Cio lagi tiduran di kamar 12 ya, di kamarnya dia waktu di panti jompo. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi matanya tuh berkaca-kaca, teman-teman. Nah, disitulah tuh, Mas, aku ngerasa punya kesempatan untuk minta maaf ke Oma Cio. Dan aku ngomonglah ke beliau kan, sambil aku genggam tangannya nih. Oma, maaf ya Oma ya. Rina minta maaf dari lubuk hati Rina yang paling dalam. Rina bilang bakal temenin Oma. Rina bilang Oma gak akan kesepian lagi. Rina malah ninggalin Oma. Maaf ya Oma ya. Rina capek. Rina takut Oma. Padahal Rina yang sering nemenin Oma. Rina yang paling tahu kalau Oma kesepian. Tapi justru Rina yang ninggalin Oma. Kalau bisa, Rina mau balikin waktu. Rina mau duduk di sini sampai Oma bener-bener tidur. Terus sambil ditempel tangannya Oma tuh ke hidungnya Rina gitu. Oma, tolong maafin Rina ya Oma ya. Nah di sini Oma Cio nggak ngomong apa-apa, teman-teman. Beliau cuma senyum gitu. Senyum aja gini. Tuh setelah mimpi itu aku nangis, Mas. Aku nangis dan akhirnya hati aku tuh sedikit plong, kata Rina gitu. Aku sedikit lega udah ngungkapin permohonan maaf aku ke Oma Cio. Nah udah tuh dari situ akhirnya Rina bisa menjalani hari dengan hati yang sedikit tenang. Nah sementara itu di sisi lain gangguan-gangguan aneh masih sering terjadi di panti itu, teman-teman. Dan makin meresahkan ya. Sampai banyak pengawas-pengawas yang resign gara-gara sering diganggu. Akhirnya pimpinan memutuskan untuk mengadakan doa bersama di panti ini. Ya mereka manggil bante sekaligus tabur bunga di kamar 12, kamar Oma Cio, sebagai bentuk upaya untuk menenangkan arwah Oma Cio dan juga hati para penghuni dan pengawas yang ada di sana. Dan tuh sejak saat itu gangguan-gangguan yang terjadi di panti ini tuh sedikit demi sedikit mulai berkurang nih, teman-teman. Nggak hilang tapi berkurang ya. Karena kadang masih ada tuh suara-suara aneh yang berasal dari kamar nomor 12. Bahkan nih ya, nih ada satu cerita lucu nih. Menurut Rina ini lucu ya. Soalnya gangguannya tuh kayak iseng gitu, ngisengin nenek-nenek gitu loh. Jadi di sana itu kan ada nenek ya, ada oma yang suka perengat-perengut gitu loh, emosian. Ya namanya udah tua kali ya, pikirannya jadi kayak balik lagi ke anak-anak gitu. Dia cerita gini ke si Rina nih. Itu sus tadi malam si Cio itu, orang saya udah ngantuk, diajak ngobrol. Saya udah bilang, Cio, saya udah ngantuk ini, cangkemnya nyerocos saya mas. Nah itu tuh Rina tuh udah ketawa-ketawa aja tuh dengar, teman-teman. Karena sebenarnya dia dan nenek itu tuh sama-sama tahu kalau Oma Cio udah meninggal. Nah entah nenek itu beneran ngobrol sama sosok Oma Cio atau kenangan lamanya nih yang keingetan lagi. Ya namanya udah tua ya, jadi pelupa gitu loh. Tapi yang jelas cerita-cerita kayak gini tuh masih sering terjadi di panti itu. So, itu dia tadi teman-teman cerita kiriman dari Rina. Dari sini, kita bisa belajar ya, kadang yang paling dibutuhin seseorang di saat terakhirnya, itu tuh bukan harta, bukan baju mahal, bukan keluarga kaya, tapi orang-orang yang tulus yang mau nemenin kita di detik-detik terakhir. So, kalau kalian mau kisah horornya aku bacain, boleh kirim aja lewat DM aku yang ada di bawah sini. Jangan lupa di follow juga ya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Terakhir, aku Pratama Prastia pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku.
See you on the next one. Thank you.